Yang akan kita pelajari hari ini adalah bab koordinat kartesius dengan subbab posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun yang Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian jadi bisa menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X, lalu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, juga menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Setelah itu, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada kehidupan sehari-hari, banyak hal yang menggunakan konsep koordinat kartesius, diantaranya adalah penataan rumah dan pada pembuatan peta. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tahukah kalian ada beberapa posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di antaranya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y, terus ada pula garis yang tegak lurus dengan sumbu X, kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, kemudian ada pula garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, di samping ada koordinat kartesius dan garis-garis, yaitu garis L1 sampai L4 yang berwarna biru, lalu ada garis M1 sampai M4 yang berwarna hijau. Kemudian ada juga garis N1 dan N2 yang berwarna merah. Lalu, garis apakah yang sejajar dengan sumbu X? Kemudian garis apakah yang sejajar dengan sumbu Y? Lalu garis apakah yang tegak lurus dengan sumbu X? Lalu garis apakah yang tegak lurus dengan sumbu Y? Kemudian garis apakah yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y? Mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama-tama, bukankah sudah kita ketahui sumbu X merupakan sumbu datar di koordinat kartesius. Kemudian, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, dua garis yang sejajar tidak akan berpotongan. Karena sumbu X sumbu datar, itu artinya garis yang sejajar dengan sumbu X juga harus merupakan garis datar. Nah, kita lihat dari gambar tadi, yang merupakan garis datar merupakan garis apa? Benar, garis L1 sampai L4 yang berwarna biru. Kita lihat apabila garis L1 sampai L4 kita perpanjang dan sumbu X kita perpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan. Itu artinya garis L1 sampai L4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya kita perhatikan perpotongan antara garis L dengan sumbu Y. Misalnya kita perhatikan perpotongan antara garis L2 dengan sumbu Y. Nah, ternyata perpotongan ini membentuk suatu sudut. Nah, apabila tandanya seperti ini, itu artinya sudut yang terbentuk adalah sudut berapa derajat? Benar, sudut 90 derajat. Karena perpotongan antara garis L dan sumbu Y membentuk sudut 90 derajat, itu artinya garis L1, L2, L3, dan L4 merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu, benar, dengan sumbu Y. Nah, permasalahan berikutnya, garis apakah yang sejajar dengan sumbu Y? Kita semua sudah tahu bahwa sumbu Y adalah merupakan sumbu apa? Benar, sumbu tegak. Karena itu, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y juga garis-garis tegak. Seperti yang sudah kita ketahui, dua garis yang sejajar tidak akan berpotongan. Itu artinya dari gambar di awal tadi, yang merupakan garis sejajar sumbu Y adalah garis, benar, garis M1 sampai M4. Karena apabila garis M1 kita perpanjang ke atas maupun kita perpanjang ke bawah, maka garis ini tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y. Begitu pula dengan garis M2, M3, dan M4. Selanjutnya mari kita perhatikan perpotongan antara garis M dengan sumbu X. Dapat dilihat pada gambar, ternyata perpotongan antara garis M dan sumbu X membentuk suatu sudut, yaitu sudut berapa derajat? Benar, sudut 90 derajat. Nah, karena perpotongan antara garis M dan sumbu X membentuk sudut 90 derajat, maka posisi garis M1, M2, M3, dan 4 adalah ya tegak lurus dengan sumbu apa? Benar, dengan sumbu X. Nah, dari pengamatan kita tadi dapat kita ketahui bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti apa? Benar, pasti tegak lurus dengan sumbu X. Nah, pada permasalahan di awal tadi kan diketahui ada garis L, garis M, dan garis N. Karena posisi garis L dan garis M sudah diketahui, maka tersisa garis N, yaitu garis N1 dan N2. Ternyata garis-garis N1 dan N2 merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Garis N1 ternyata memotong sumbu X di titik berapa? Benar, di titik 1. Dan memotong sumbu Y di titik 2. Selanjutnya, garis N2 ternyata memotong sumbu X di titik berapa? Benar, di titik negatif 1. Dan memotong sumbu Y di titik? Benar, di titik 2.
Dapat kita amati ternyata garis-garis N1 dan N2 merupakan garis-garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Maka dapat kita simpulkan apabila suatu garis tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, maka suatu saat garis tersebut akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalian pasti bertanya-tanya, apa perbedaan garis yang tegak lurus dengan garis yang berpotongan? Nah, garis yang saling tegak lurus, perpotongan yang terbentuk akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut 90 derajat. Sedangkan apabila garis yang hanya berpotongan, maka sudut yang terbentuk bukan 90 derajat. Dapatkah kalian menyimpulkan semua jawaban dari permasalahan kita tadi? Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X serta tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis apa? Benar, garis L1, L2, L3, dan L4. Lalu, garis yang sejajar dengan sumbu Y artinya? Benar, tegak lurus dengan sumbu X adalah garis apa? M1, M2, M3, dan M4. Nah, kemudian yang terakhir, posisi garis N1 dan N2 adalah apa? Benar, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dapat kita ketahui dari soal, garis A melalui titik B 4,5. Artinya koordinat titik B pada sumbu X berada pada bilangan berapa? Benar, bilangan 4. Sedangkan pada sumbu Y berada pada bilangan berapa? Benar, bilangan 5. Itu artinya titik B berada pada titik ini. Selanjutnya titik C yang berada pada koordinat 4,-5. Dapatkah kalian menunjukkan di mana koordinat titik C pada koordinat kartesius? Benar, pada titik ini. Selanjutnya, diketahui garis A melalui titik B dan titik C. Itu artinya kita dapat menggambar satu buah garis yang melewati titik B dan titik C. Nah, garis ini disebut dengan garis A. Adapun yang menjadi pertanyaan pada soal tadi adalah kedudukan garis A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan pembelajaran kita tadi, dari gambar dapat diketahui garis A ternyata sejajar dengan sumbu apa? Benar, dengan sumbu Y. Nah, karena garis A sejajar dengan sumbu Y, maka otomatis garis A benar juga tegak lurus terhadap